Halo, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Tidak terasa kita udah masuk lagi di hari Jumat. Besok kita weekend, rekan trader. Jadi kita santai-santai dulu ya. Oke, rekan trader. Jumpa lagi. Udah kayak Refli Harun aja saya ini. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Rekan trader, seperti biasa, pergerakan forex seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun, kadang serong ke kiri, kadang serong ke kanan, putar balik. Oke, rekan trader. Pergerakan di pasar berfluktuasi sangat luar biasa. Kadang kala dolar dia berada di atas, kadang kala dolar berada di bawah. Nah, ini dia. Semua tergantung dari siapa yang menjadi supirnya. Ya, supirnya sudah barang tentu lah, The Fed lah, rekan trader. The Fed mengeluarkan informasi, ya nanti masyarakat yang bereaksi. Nah, itu dia kan. Sisanya tinggal dikalkulasi aja. Nah, jadi begitu prinsipnya rekan trader. Rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa di pasar membuat pasar berfluktuasi sangat luar biasa. Banyak sekali pergerakan yang terjadi. Misalnya kemarin dolar Amerika sempat dia melemah ya karena data-data perekonomian yang dikeluarkan, tapi saya selalu bilang bahwa di celah kelemahan itu selalu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya. Contoh, kita udah tahu bahwa perekonomian Amerika agak sedikit sakit ya. Permasalahan gagal bayar utang. Maksudnya sebenarnya sih belum gagal bayar hutang, tapi ada indikasi menuju ke sana. Tapi menurut saya nggak terlalu sih. Saya sangat paham dan saya sangat yakin bahwa Amerika sangat luar biasa dan tidak akan mungkin terjadi seperti kayak gitu. Kadang-kadang perlu ada drama-drama yang bikin pasar bergejolak juga kan. Nah, mungkin ini adalah drama mereka, ya kita nggak tahu rekan trader ya. Nah, belum lagi masalah perbankan. Saya sering bilang bahwa masalah perbankan di Amerika ini kan diakibatkan karena kenaikan tingkat suku bunga yang naik. Akhirnya ya bank-bank hancur semua. Ya, dimulai dengan Silicon Valley, Signature, First Republic, habis ya. Kemarin di take over sama JP Morgan. Nah, tapi di sela-sela tersebut ya kita bisa lihat bahwa ada secercah harapan, bukan secercah harapan ya. Tapi di celah-celah tersebut ada sedikit sentimen penguatan terhadap dolar Amerika. Ini ini monitor saya, komputer saya nih gimana nih, sabar rekan trader. Saya closing dulu. Nah, oke. Nah, oleh karena itu rekan trader, judul yang saya angkat hari ini adalah dolar stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, ini luar biasa ini ya platformnya. Platform lagi. Luar biasa temanya. Jadi secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa di luar pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika, ekonomi global, tapi secara tendensi ini dolar Amerika ini dia perlahan namun pasti dia agak sedikit mengalami peningkatan. Dan pada minggu ini rekan trader, kalau kita lihat ya di analisa mingguan kita, ini analisa mingguan saya ya minggu kemarin. Memang saya udah memprediksikan bahwa kalau di analisa mingguan saya memprediksikan bahwa dolar ini dia akan bergerak di seputaran paling tertinggi. Saya bilang kan di seputaran 101.8886 ya. Memang tendensi pada minggu sebelumnya itu lebih banyak bearish. Tapi apa yang terjadi? Rupanya penguatan sudah mulai terjadi. Dan saya di minggu kemarin pun juga kan saya udah bilang bahwa analisa, bukan minggu kemarin, saya analisa yang saya buat hari minggu kemarin ya, buat analisa minggu ini. Saya sudah memprediksikan bahwa dolar Amerika ini dia akan bergerak kalaupun memang saya memang memprediksikan dia akan turun. Tapi kalau dia akan naik, saya sudah memprediksikan bahwa dia itu akan naik sampai di level
101,881. Nah, ini dia. Dan rekan trader lihat apa yang terjadi. Analisa saya kan benar. Bukan, ya mendekati kebenaran. Nah, ini dia ya. Nah, dan kalau kita lihat rekan trader pada minggu ini, itu dolar Amerika itu rekan trader pada prinsipnya dia itu naik sebesar 0,8% pada minggu ini. Ya. Dan kalau kita lihat akibat dari kenaikan ini dia punya dampak yang sangat luar biasa terhadap mata uang lainnya. Ya. Memang kalau pada hari ini kita lihat dia mengalami pelemahan, tapi secara garis besar pada minggu ini dia agak sedikit mengalami penguatan ya rekan trader ya. Tapi kalau kita lihat rekan trader ya, kalau kita lihat apa yang terjadi ini merupakan suatu fenomenal yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat mau jujur ya, di luar kebiasaan memburuknya data ekonomi Amerika, justru dia malahan menopang pergerakan dolar Amerika menjadi naik. Nah, ini dia ya. Padahal kita udah tahu loh Pak bahwa ekonomi Amerika itu lagi gimana ya? Lagi hot-hotnya, lagi kacau-kacau balaunya ya. Lagi kacau balaunya, tapi yang menjadi fenomena adalah di tengah kekacauan yang terjadi pada perekonomian Amerika, ya, permasalahan hutang dan lain-lain, sampai sudah diwanti-wanti sama Janet ya, Menteri Keuangan ya. Ya. Dia sudah mewanti-wanti bahwa apabila Amerika tidak bisa membayar hutang, artinya tidak tertutup kemungkinan krisis global akan terjadi. Sampai sudah diadakan penekanan seperti kayak gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan bahwa kenapa permasalahan itu di awal-awal bulan Mei ini dia membuat kenaikan yang signifikan terhadap dolar Amerika rekan trader. Nah, ini dia ya rekan trader lihat ya. Ini dia kenaikan yang sangat signifikan, dan kenaikan yang sangat signifikan itu terjadi pada kemarin. Dia bisa melompat jauh ya sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 101,886, dari sebelumnya dia di seputaran 101,220. Nah, ya. Ini dia rekan trader. Sehingga kalau kita lihat memang banyak yang sudah mulai melihat bahwa mungkin pada saatnya apakah mungkin dolar ini bisa diganti dengan mata uang lain misalnya Cina. Tapi saya kembali lagi kan bilang dari awal bahwa perekonomian ini tidak akan pernah terlepas dari politik. Tidak akan pernah terlepas dari politik. Ya. Orang boleh bilang bisa menggantikan dolarisasi dengan mata uang lokal. Tapi kalau politik sudah bermain, semua akan balik pos lagi rekan trader. Dan saya bilang sekali lagi bahwa Amerika itu adalah negara yang sangat kuat. Mungkin saat ini perekonomian dia agak sedikit menurun. China mungkin agak sedikit naik. Apalagi kemarin saya barusan baca berita bahwa China udah mengakuisisi ya salah satu tempat port di Hamburg, Jerman. Gila kan? Di Afrika Selatan dia take over. Di Hamburg dia udah mulai dapat, dan Hamburg pun juga, wali kota Hamburg juga udah memberikan lampu hijau, silakan ambil. Jadi itu dari situ kan udah bisa dibilang bahwa China hebat, perlahan-lahan dia ambil kecil, ambil pelan-pelan, lama kelamaan Jerman bisa di take over sama Cina. Ya. Ini kita berbicara tentang konsekuensi yang terjadi. Nah, berbicara tentang dolar Amerika dan lain-lain, kembali lagi saya bilang bahwa di tengah ekonomi Amerika yang lagi gawat dan bisa berimbas terhadap perekonomian global, dia masih bisa memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika mengalami kenaikan.
Ini artinya rekan trader, artinya pasar pun juga belum 100% meyakini bahwa dolar Amerika bisa digantikan dengan uang yang lain. Nah, salah satu faktornya kembali lagi kan saya bilang faktor politik yang sangat besar di daerah situ. Oleh karena itu prinsipnya ya apa yang terjadi di Amerika, tapi dengan kekuatan perekonomian Amerika atau kekuatan mereka bisa mengelola manajemen konflik seperti kayak gini, saya masih bisa bilang bahwa orang boleh bikin dolarisasi, tapi menurut saya Amerika masih punya power yang full untuk permasalahan ini. Dan kita akan menunggu sampai tanggal 1 nanti. Apakah dia akan jatuh tempo apa tidak. Jadi ibaratnya sekarang kan lagi tawar-menawar harga pas tancap gas. Kau tidak ikut aturan saya, ya saya bikin tidak bayar hutang, ya habis ekonomi semuanya kan. Nah ini dia, inilah kekuatan yang kita lihat. Nah oleh karena itu di tema kita hari ini, saya cuma mau bilang bahwa tendensi dolar ini di tengah kemerosotan, tapi masih ada kekuatan yang bisa membuat dolar naik lagi. Dan rekan trader nanti lihat aja, akhirnya analisa teknikal bisa dilihat di sini ya. Kalau secara analisa teknikal pun juga memang masih bisa naik sih secara teknikal ya. Walaupun lihat juga di time frame 1 minggu masih punya kekuatan naik juga ya. Nah, walaupun di time frame 1 bulan ini pun juga dia memberikan tanda-tanda bahwa ada secerca keinginan buat naik ya. Setelah 2 bulan sebelumnya kan dia agak mengalami pelemahan ya. Dengan tanda-tanda udah memasuki 1/2 bulan seperti kayak gini. Ya tidak tertutup kemungkinan ya dolar pada bulan ini akan dimenangkan. Bullish masih kuat ya. Bullish kelihatannya masih kuat. Tapi kita akan lihat ke depan. Oleh karena itu rekan trader kembali lagi. Saya membawakan analisa gini supaya mari kita membahasnya secara bersama-sama. Kita melihat prospek ke depan secara bersama-sama. Supaya rekan trader bisa memahami sebelum masuk daerah di trading. Ya setidaknya paham dulu lah apa yang sedang terjadi. Jadi jangan cuman sebatas dapat sinyal, sinyal di Telegram, buy sell, buy sell, buy sell. Tapi kenapa buy dan kenapa sell itu tidak tahu kan? Oke dibilang indikatornya udah terjadi perpotongan ya, perselingkuhan, titik perselingkuhan misalnya SMA, moving average, perselingkuhan naik. Nah perselingkuhan itu terjadi karena apa? Kan tidak mungkin titik perselingkuhan itu tidak ada sebabnya. Pasti akan ada sebabnya di sana. Ya orang berselingkuh kan, cerai aja karena berselingkuh kan pasti ada sebabnya juga kan. Nah, sebabnya itu ada di fundamental atau informasi-informasi yang selalu beredar di newspaper, sosial media lagi nggak ada di sana, di berita-berita ekonomi dan lain-lain yang bisa disaksikan oleh rekan trader semuanya. Panjang kali udah 13 menit. Rekan trader udah selesai. Sekarang kita masuk di analisa teknikal. Panjang kali ya. Ini kebiasaan saya sih kalau udah ngomong terus kayak burung perkutut, nggak mau berhenti. Oke, rekan trader kita masuk di analisa teknikal. Sekarang kita masuk di indeks dolar. Oke, kita bahas indeks dolar hari ini. Sekarang barusan aja kita lihat rekan trader, bagaimanakah pergerakan indeks dolar saat ini? Kita lihat sekarang. Nah, untuk hari ini rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa indeks dolar agak sedikit menyelam. Dia sedikit mengalami pelemahan hari ini setelah kemarin dia naik sangat luar biasa. Ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, seberapa besarkah dia bisa menyelam turun ke bawah? Ya menurut saya ya kalau saya bilang ya penyelam dia paling maksimal itu ya sampai di 101.707 menurut saya. Walaupun masih bisa turun lagi, tapi mari kita ambil yang lebih gampang dulu. Sabar, saya pindah ini dulu. Oke, kasih warna biru aja deh. Nah 101.707 masih merupakan tempat yang bisa terjadi kalau dia mengalami pelemahan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun sampai level paling terendah misalnya di 101.674. Dan kalau terjadi penguatan ya harap diperhatikan, mungkin dia bisa naik kembali lagi ke 101.921. Oleh karena itu rekan trader semuanya, pola pergerakannya sekitaran sini
101.674 sampai 101.921. Oke, sekarang kita coba masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar rekan trader semuanya? Pergerakan euro angkel saham dolar bisa dilihat dengan jelas di sini rekan trader bahwa dia semakin naik dan naik terus seiring dengan pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Seberapa besarkah kenaikan yang terjadi? Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik ya mungkin sampai di 1.094, tapi kayaknya dia nggak bisa sampai ke 1.1 ya. Untuk minggu ini mungkin kalau paling tertinggi ya mungkin di sekitaran sini 1.09489 ya. Jadi menurut saya seperti kayak gitu, dan kalau terjadi pelemahan ya mungkin pelemahan dia itu yang paling rendah di seputaran 1.09140. Waduh, dia jatuh jauh kali ini ya. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa dia akan berada di seputaran 1.09140 sampai 1.09489. Selanjutnya, kita lihat pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Rekan trader, pergerakan pound sterling tadi udah ada news hari ini ya. Jam 1 tadi barusan. News hari ini membuat pound sterling dia sedikit bergerak dan terbang tinggi. Ya, sempat tadi dia jatuh, bukan kemarin ya, kemarin dia jatuh. Nah, hari ini dia coba kembali lagi ke selera asal, mengalami penguatan. Kita lihat seberapa besarkah. Kalau menurut saya dia masih bisa naik ya minimal taruhlah di sekitaran sini lah. Masih punya kekuatan kok dia menurut saya. Walaupun kalau dia masih naik lagi ya mungkin kekuatan paling maksimal itu di seputaran sini. Ya, 1.25476. Dan hati-hati kalau terjadi pelemahan dia akan coba kembali lagi ke dasar di 1.25098. Oleh karena itu pola pergerakannya pada hari ini saya berestimasi bahwa dia berada di sekitaran 1.25098 sampai 1.25476. Selanjutnya kita masuk ke gold, emas. Bagaimanakah pergerakan gold atau emas saat ini? Rekan trader semuanya. Pergerakan gold atau emas saat ini sangat luar biasa dan sangat membingungkan. Sangat luar biasa dan sangat membingungkan. Setelah dia menembus level 2078, perlahan namun pasti dia agak mengalami pelemahan dan sekarang dia berada di keluar dari zona nyaman 2020. Ya. Bagaimana pula ini kemarin dibilang 2200. Waduh, itu bagaimana itu? Ekonom dari USD itu udah menganalisa tahun 2024 bulan Maret sampai saya bilang itu faktor pemilihan umum. Jadi pada calon-calon anggota dewan coba berinvestasi di sana. Kalau kalah pemilihan ya mungkin bisa jual emasnya kan, masih jadi dapat duit juga ya. Bercanda kita. Oke rekan trader, kita lihat bagaimana gold turun hari ini. Tapi kalau kita lihat di sini dengan tendensi bullish bearish kayak gini, masih ada secerca harapan untuk naik, masih ada ya. Kalau kita lihat secara garis besar tendensi harian dia hari ini memang bearish ya. Bearish, saya sangat tahu itu, dan mungkin bearishnya itu mungkin sampai menuju ke 2000 lah atau 2002. Tapi saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan naik selalu ada, dan dia akan coba naik minimal sampai ke 2016. Atau malahan menurut saya dia bisa naik sampai 2021. Masuk lagi di zona 2020. Ya, oleh karena itu mari kita ambil sedikit panjang, permainannya agak sedikit panjang ya. Kita ambil dari 2002 sampai 2021. Arahnya sampai gitu. Kalau sekarang saya lihat sih dia masih naik dia. Minimal naiknya dia itu sampai di 2016. Masalah sampai di 2021 itu waduh, masih bingung saya ya. Tapi setidaknya seperti kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD? Sorry, udah main salam Indonesia Profit aja. USD Yen Jepang ya rekan trader ya. Tadi saya sudah tunjukin belum ya? Nah, USD Yen Jepang kita lihat. Pergerakan USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya hari ini bullish luar biasa ya.
sangat luar biasa bullish hari ini ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan dia sangat luar biasa, dia naik. Menurut saya dia akan mencoba menembus, masih bisa ini, dia masih bisa menembus sampai di 134.970, masih bisa. Saya pikir masih bisa. Setelah itu dia akan sedikit koreksi dan dia balik lagi sih sebenarnya. Dan harus diperhatikan kalau terjadi pelemahan ya pasti dia akan mencoba di sekitaran 134.489. Oleh karena itu pola pergerakannya hari ini menurut saya dari 134.489 sampai 134.970. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian saya pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit gambaran, menambah wawasan ya, untuk menjadi seorang trader yang luar biasa. Jangan cuman kuat di teknikal aja, tapi minimal kita harus sedikit paham juga tentang fundamental. Makanya kan tadi saya bilang terjadi titik perselingkuhan ya, crossing death atau apa itu namanya. Tapi kan kalau ditanya kenapa seperti kayak gitu, masa kita dijawab ya karena dia bersentuhan, kan nggak mungkin seperti kayak gitu, pasti kan ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Nah, penyebabnya itu kita bisa lihat dan kita bisa tahu pengaruhnya karena sentimen yang terjadi, dan sentimen yang terjadi itu kan dari fundamental yang sedang terjadi pada saat itu. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan selalu sukses, karena saya selalu yakin dan percaya rekan trader adalah trader yang sangat luar biasa. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.